Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, terlebih nikmat panjang umur sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti pengajian mingguan jamaah Kajian Nera Group dan juga masih bisa diberi kesempatan untuk puasa di bulan Ramadan di hari yang ke-6. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita akan berjumpa. Baik, insya Allah pada hari pengajian hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Ali Nurul Haq dengan tema manusia yang merugi di bulan Ramadan. Hari Minggu 6 Ramadan 1440 Hijriah 18 April 2021. Untuk mempersingkat waktu dan tempat, tausiahnya saya persilakan pada Ustaz Ali. Pada Ustaz. Baik, makasih Mas Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati seluruh tim manajemen NRA Group, para jemaah, para asatid dan para kiai, juga seluruh jemaah yang hadir mengikuti kajian lewat Zoom online ini. Semoga kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mungkin ada di antara jemaah saudara kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan dari sakitnya. Mungkin juga ada jemaah kita yang kesulitan di bidang ekonomi dalam masa pandemi ini, semoga Allah bukakan segala pintu keberkahan rezeki untuknya, dan semoga yang ada masalah, baik masalah rumah tangga, masalah usaha, masalah lainnya, Allah beri jalan keluar terbaik dari setiap masalah yang dihadapinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan nikmatnya kepada kita, lebih-lebih nikmat kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekalian dapat mensyukuri datangnya Ramadan, ya, nikmat yang besar, tentunya mensyukurinya dengan bergiat meningkatkan amal-amal kebaikan kita dan mampu meninggalkan setiap bentuk maksiat yang dapat merusak nilai-nilai ibadah kita. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, dan semoga tercurah pula kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa kita harus sangat bahagia. Kita diberikan umur dan dapat meraih lagi bulan Ramadan, di mana di beberapa ustadz menyampaikan bahwa Ramadan adalah bulan di mana pintu surga dibukakan, sebagaimana Rasul bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila datang Ramadan, dibukakan pintu surga selebar-lebarnya. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka rapat-rapat. Wa sufidatis syayatin, dan dibelenggu setan. Hadis riwayat Muslim. Dan banyak di antaranya di mana Allah menyediakan salah satu pintu yang namanya Babur Royan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang bersaum. Kemudian juga dilipat gandakan setiap amal 70 sampai tak terhingga. Bahkan Allah berfirman,
kullu amal ibni Adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajibih. Seluruh amal anak Adam untuknya kecuali saum. Saum itu nanti aku yang akan memberikan langsung nilai kehebatannya. Nah, ini hal-hal yang sangat luar biasa sehingga tidak heran kalau para sahabat salafus soleh merindukan setiap tahunnya Ramadan, dan 6 bulan mereka sebelum datang Ramadan mereka berdoa memohon agar umurnya disampaikan ke bulan Ramadan. Dalam keterangan ada doa-doa yang disampaikan oleh para salafus saleh, di antaranya Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku sampai Ramadan. Wasallimli Ramadan, dan datangkan Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah nanti amal-amalku di bulan Ramadan. Itu 6 bulan. 6 bulan mereka berdoa, memohon, merintih, meminta kepada Allah agar mendapatkan Ramadan. Karena apa? Karena mereka sangat tahu dan sangat beriman tentang keberkahan kebaikan Ramadan. Mereka yakin bahwa pintu surga dibuka, pintu ampunan dibuka, rahmat Allah dibuka, pintu neraka tertutup rapat, setan dibelenggu, dan mereka sangat bercita-cita. Karena apa? Karena mereka ingin dapat ridhonya Allah, ingin pahala yang banyak. Tujuannya hanya satu, ingin melihat wajah Allah, ingin dapat ridho Allah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa cita-citanya itu luar biasa, ya. Sehingga kebayang Bapak Ibu, kebayang nih, ya. Jangankan nanti di surga, mereka dapat Ramadan ada udah senangnya, udah bahagianya luar biasa. Dinanti 6 bulan, diminta 6 bulan lalu dapat. Betapa senang dan bahagianya. Ya, kayak Bapak Ibu, mungkin anak kita hilang, ya, ibu terus doa, tiba-tiba anak diketemukan, betapa kita akan sangat bahagianya luar biasa. Nah, gitu ya. Nah, ini bagaimana dengan kondisi kita? Mudah-mudahan kita juga merasakan nikmat dan bahagia mendapatkan Ramadan. Ya, tentunya kenikmatan ini dan kebayang oleh kita para salafus soleh sudah punya rencana-rencana, ya, sudah punya program untuk beribadah di bulan Ramadan. Nah, kita ini juga kadang-kadang Bapak Ibu, kita ingat Ramadan itu sudah menjelang-jelang dekat. Dan kadang yang dipikir oleh kita yang pertama bukan bagaimana kita bisa bertadarus dengan baik, bisa qiyamul lail dengan baik, bisa banyak beramal dengan baik, dan berlindung dari Allah dari setiap keburukan yang bisa merusak nilai Ramadan. Kadang-kadang kita yang terpikir, waduh ini Ramadan sebentar lagi, ini nanti buka dengan apa ya? Nah, kadang-kadang rencananya makanan-makanan yang kita bayangkan. Atau ibu-ibu, wah nanti belum beli mukena nih, mukenanya yang gimana ya? Kadang-kadang kita disibukkan dengan hal-hal seperti itu. Tidak disibukkan dengan hal yang penting yang Allah tawarkan di bulan Ramadan. Para jemaah yang dirahmati Allah SWT, maka tidak heran Bapak Ibu, banyak di antara kita yang Ramadan itu datang, kita lewati saja hanya sekedar menyibukkan diri menunggu bedug maghrib saja. Jadi hari-hari kita dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal Rasulullah SAW bersabda, laisa siyamu minal akli wassarab, ya. Laisa siyamu minal akli wassarab. Tidaklah puasa itu sekedar meninggalkan lapar dan haus saja, ya. Innamas siyamu minal lagwi warrafath, sesungguhnya puasa itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Minal lagwi itu yang sia-sia, lagaw, ya, nonton TV seharian, tidur seharian, jalan-jalan seharian, ya, melakukan kesibukan-kesibukan yang tidak ada nilai, main game, mainin HP, WA, Instagram, YouTube dan sebagainya, sekedar untuk supaya tidak merasa lamanya nunggu bedug maghrib, sehingga nanti menjelang maghrib sudah di depan TV, kadang-kadang ya pindah-pindah channel supaya merasa cepatnya waktu maghrib. Ini namanya lagow. Bukan itu, puasa itu bukan melakukan perbuatan yang lagow, ya, bukan sekedar makan minum, maaf, tapi kita harus meninggalkan perbuatan warropas dan kata-kata yang kotor, kata-kata yang nggak ada nilai, ngobrol seharian nggak ada nilai. Ya bisa saja ngobrolin politik, tapi juga bisa-bisa bergibah dan sebagainya. Bisa saja ngobrolin orang, nah ini yang akan menjadi muflis, menjadi bangkrut, tidak ada nilai. Nah ini
yang harus kita waspadai. Yang judul saya ini di kajian kita adalah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Ya, antaranya itu orang-orang yang melakukan ropas dan lagau, ya, orang yang menjadikan puasa tidak ada nilai karena banyak melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Baik. Kemudian juga Rasul juga mengingatkan kita, ya, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atus, ya, atau malam, ya banyak di antara orang yang bersaum Ramadan tapi tidak mendapatkan nilai apa-apa dari puasanya, melainkan hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Kemudian ada lagi malam yada' qaula zur wal amala bihi, ya, siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, falaisalillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, sesungguhnya Allah tidak butuh atas orang itu meninggalkan makan dan minum. Nah, jadi orang yang suka berbohong di bulan Ramadan, masih melakukan amal-amal kebohongan, berbisnis pakai bohong, jualan pakai bohong, ya apa saja yang didasari dengan kebohongan. Kadang-kadang juga kita bercanda dengan bohong, hati-hati. Kadang-kadang kita menyebar candaan yang bohong, ya, yang ada di WA grup dan sebagainya. Padahal bohong biar lucu, hati-hati. Kebohongan itu akan merusak puasa kita, dan Allah tidak butuh kita meninggalkan lapar haus bagi yang tidak mampu meninggalkan bohong, ya, meninggalkan dusta. Nah, ini hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1903. Kemudian juga sekali lagi, maka kita harusnya mengisi hari-hari kita dengan melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang sangat banyak. Di antaranya kegiatan ibadah itu tadi yaitu membaca Al-Quran. Jadi kalau kita lihat dari hadis, ketika Jibril bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis kan Nabi SAW, ajwadan nasi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ya, Nabi SAW adalah orang yang paling gemar bersedekah, semangat beliau dalam bersedekah lebih membara di bulan Ramadan. Jadi ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril, sehingga Nabi selalu ditemui Jibril. Wakana Jibril alaihissalam, dan Jibril alaihissalam datang kepada Nabi fi kulli lailatin, di setiap malam min Ramadan, di malam Ramadan. Wa dari suhu Al-Qur'an, dan Nabi bertadarus Al-Qur'an. Jadi biar tidak merugi tadi lagaunya, ya, ropasnya diganti dengan banyak bertadarus Al-Qur'an. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, apa bedanya, ya, kita dapat Ramadan dengan di luar Ramadan kalau memang baca Quran ya begitu-begitu saja. Bahkan di luar Ramadan malas baca Quran, di Ramadan pun malas baca Quran. Tidak ada keberkahan baginya. Tidak ada rahmat Allah, tidak ada magfirah Allah bagi yang tidak mengisinya dengan berbagai kebaikan. Dan Nabi mencontohkan ketika Nabi ditemui Jibril di malam hari, Nabi selalu payudari suhu Al-Quran. Nabi selalu bertadarus Al-Quran. Tadarus itu bukan sekedar ngumpul bersama, gantian satu-satu, ya. Malah yang lainnya kadang ngobrol, ini tidak dapat pahala. Yang ngobrol itu berdosa. Harusnya kan ketika wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, didengarkan, ya, biar dapat rahmat. Ini orang lain baca, dia ngobrol. Nggak dapat. Bahkan harus ada target. Nanti tanggal 17 Ramadan harus sudah selesai, atau tanggal 15 Ramadan harus sudah selesai, sehingga bacanya nggak karuan, cepet nggak karuan, tidak tartil. Padahal diperintahkan warattilil Qur'ana tartila. Ini tidak jadi nilai, ya. Boleh saja bertadarus Al-Quran, bahkan bagus, dapat silaturahim, dapat saling membenarkan, ya, kalau ada yang salah. Tetapi tadi syaratnya, satu harus benar, dua ketika yang lain sedang baca jangan ngobrol, kita harusnya mendengarkan dengan baik agar dapat rahmat, bukan dapat dosa, ya. Kemudian tidak harus ditarget, warattilil Qur'ana tartila, targetnya kita membaca dengan tartil, dengan bagus, ya, ada pembimbing yang bisa meluruskan kalau bacaan kita salah. Dan kalau disalahkan jangan kesel, disalahkan harus berterima kasih, bersyukur bahwa kita masih ada yang salah. Jangan gengsi, jangan malu. Ya, harus malu, lebih malu dengan Allah kalau kita belum bisa baca Quran kita belum benar. Ketika ada yang memberitahukan, harusnya kita senang, ya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran.
Bulan Ramadan adalah di mana turun Al-Quran, maka sambutlah dengan rajin-rajin membaca Quran. Bahkan rajin baca Quran ini harusnya kita mohon kepada Allah agar menjadi latihan agar sesudah Ramadan terus kita dekat dengan Al-Quran. Para jemaah sekalian, kalau kita lihat di dalam surat yang saya sampaikan pada kajian sebelum Ramadan, di dalam surat Al-A'raf ayat 179, kan bahaya sekali kalau kita jauh dari Al-Quran. Di dalam surat Al-A'raf ayat 79, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ya, disampaikan bahwa sesungguhnya neraka itu dipenuhi oleh jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka diberi hati tapi hatinya tidak dipakai untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Tuh, Bapak Ibu, jangan sampai mikirin tuh lebaran, mikirin corona, mikirin gak punya uang, mikirin kesusahan. Jangan itu saja, tapi pikirkan ayat-ayat Allah yang betapa hebatnya memberikan nikmat kepada kita. Sebesar apapun ujian yang Allah berikan, tapi justru kita lebih nikmat, kita masih bisa melihat, mendengar, bernapas, makan, minum, punya keluarga. Wah, tidak terhitung. Ya, bahkan kadang-kadang dengan nikmat ini kita melanggar aturan Allah, bukan bersyukur kepada Allah. Kayak kita punya mata. Kadang-kadang mata kita malas dipakai melihat Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk mendengarkan Al-Quran, memikirkan Al-Quran. Ini kan malah dosa. Ya, harusnya kita melihat. Nah, saya kemarin melihat di TV, ada seorang yang tunanetra, sudah hafal 5 juz, anak perempuan. Lalu ayahnya dipanggil, ternyata ayahnya juga tunanetra. Bapak Ibu. Ibunya katanya tunanetra, adiknya tunanetra dan malah lumpuh dan tidak mendengar. Betapa keluarga ini ujiannya berat. Tapi dilihat wajahnya tersenyum dan sangat bersih. Ya. Kemudian anak itu ditanya, nah katanya, kalau kamu Allah takdirkan kamu bisa melihat hari ini, atau bisa melihat apa yang paling kau inginkan untuk dilihat. Ini hebat nih anak. Ya, jawabannya apa? Saya ingin bisa melihat Al-Quran. Masya Allah. Ya, subhanallah. Ya, dengarnya bergetar hati ya. Malu kita. Ya, kita yang matanya bisa melihat, ya, diberikan Allah penglihatan yang sempurna, tapi malas untuk membuka dan melihat, membaca Al-Quran. Betapa mungkin Allah murka kepada kita dengan kita tidak mensyukuri nikmat melihat. Ada anak yang buta tapi cita-citanya mau melihat Al-Quran dan dia sudah bisa menghafal Al-Quran 9 juz. Nah, ini merasakan kita harusnya malu sekali. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian walahum a'yunul la yubsiruna biha, Allah berikan mata tapi matanya tidak dipakai untuk melihat kekuasaan Allah. Betapa dahsyat kekuasaan Allah. Ini corona adalah kekuasaan Allah. Makhluk yang luar biasa. Bisa meluluhkan perekonomian dunia. Ya, bisa menjadikan orang-orang sombong harusnya menjadi tunduk malu. Ya, bisa menjadikan negara-negara yang sombong dengan senjatanya menjadi merasakan lemahnya. Sebab dengan corona ini senjata ahli ekonomi semuanya tidak berjalan dengan baik. Ini harusnya kita merasakan hebatnya. Tapi bagi orang yang beriman, dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Sungguh engkau tidak sia-sia menciptakan semua ini. Maka orang yang beriman, dia akan sangat hebat mengambil berkahnya, yaitu bisa saja dia membuat masker dan bisa dijual dan sebagainya, sehingga bisa dapat berkahnya dengan ujian-ujian ini. Sebab dia yakin bahwa pintu rezeki Allah tidak tertutup dengan adanya corona, tinggal bagaimana kreatif kita untuk menyambut rezeki itu dengan baik. Para jemaah yang dirahmati Allah SWT, kemudian ya yang harus kita waspadai dengan Ramadan dan kita takut termasuk orang yang merugi di bulan Ramadan adalah di mana Nabi bersabda, rogi ma'anfu abdin au ba'uda dakhala alaihi Ramadan falam yugfarlah. Ya, rogi ma'anfu abdin. Rogi ma'anfu abdin adalah celakalah seorang hamba yang mendapati Ramadan. Tuh, celaka seorang hamba yang mendapati dakhala alaihi Ramadan, yang mendapati Ramadan, ya. Falam yugfarlahu. Tetapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah, atau dia sampai habis Ramadan dia belum mendapatkan ampunan Allah.
rogima ampu abdin au ba'uda, ya celakalah seorang hamba, dakhala alaihi Ramadan, dia mendapatkan Ramadan, hingga akhir Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Yaghfarlah, tidak mendapat ampunan Allah. Ini hadis riwayat Ahmad. Nah, ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu, ya, bagaimana ini kita Ramadan adalah salah satu yang dijanjikan Allah, bulan ampunan Allah. Allah membuka tadi di dalam hadis yang awal saya sampaikan bahwa idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga lebar-lebar. Artinya ini amal-amal kita sangat memungkinkan menghantarkan kita ke bulan Ramadan. Kemudian wa abwa apa namanya? Masya Allah. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka rapat-rapat. Wa ghulliqat abwabun nar. Ini artinya ditutup rapat-rapat pintu neraka, ampunan Allah dibuka lebar di bulan Ramadan. Kalau kita benar-benar tidak mendapat ampunan, berarti kita benar-benar lalai di bulan Ramadan. Atau kita memang tidak punya rencana baik di bulan Ramadan. Atau kita memang tidak ada sedikit pun di hati menjadikan Ramadan adalah bulan yang istimewa yang bisa menjadikan dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau belum, ini kita baru Ramadan di hari-hari awal. Ya. Kalau belum, siap-siapkan hati. Ya, siapkan sikap-sikap yang dapat mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, yang pertama nih untuk membuka ampunan Allah di bulan Ramadan. Yang pertama adalah termasuk menghapus dosa adalah melakukan saum di bulan Ramadan. Jadi saum Ramadan kita kalau dilakukan dengan benar itu akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata saya. Ini adalah Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan dengan imanan, dengan dasar iman kepada Allah, wahtisaban, dan dengan memurnikan niatnya atau dengan cara yang benar, meniatkan melakukannya karena Allah, ya, dengan cara-cara yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu ihtisab, niatnya ikhlas, caranya benar, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni seluruh dosanya yang lalu-lalu. Masya Allah, ini kan janji Allah yang disampaikan Rasul, bahwa dengan saum Ramadan dasarnya iman wa ihtisaban, ya, insya Allah bahwa dosa kita yang lalu-lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ini semua kita bercita-cita. Kenapa? Sebab setiap anak Adam itu pasti berdosa, ya. Rasul bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun, ya. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti punya dosa, pasti. Jangan merasa tidak punya dosa, ya. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, at-tawwabun, yaitu melakukan taubat. Taubat itu adalah satu, mengakui dosa, ya, kemudian menyesali sudah berbuat dosa, malu dan takut kepada Allah. Yang ketiga, segera mohon ampun. Kalau dosanya besar, melakukan sholat taubat kepada Allah, ya, atau banyak beristighfar kepada Allah. Rasul bersabda di dalam hadis bahwa Rasul sendiri bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, ya. Ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh, hai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepada Allah. Fa inni atubu ilallah, sungguhnya aku, kata Rasulullah, bertaubat kepada Allah, wastaghfiruh, dan beristighfar, fi kulli yaumin, di setiap hari, mi'ata marrah, 100 kali. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi Rasul meminta ampun. Padahal Rasul itu tidak punya dosa, dijamin, ya, tidak punya kesalahan. Kalaupun salah, Nabi langsung ditegur, dan salahnya Nabi menjadikan pelajaran bagi umatnya. Ya, sebab Nabi tidak akan pernah mengulangi perbuatan yang salah berulang-ulang, ya. Tetapi sesudah ditegur, Nabi tidak akan pernah melakukan kembali. Nah, Rasul sendiri yang dijamin kehebatannya, ya, sangat berhati-hati. Rasul sendiri melakukan paling tidak beristighfar setiap hari
100 kali. Jemaah yang dirahmati Allah SWT. Ramadan yang mana yang bisa menghapuskan dosa kita? Tentunya tadi Ramadan yang dijalankan dengan baik. Yang malam-malamnya diisi dengan masjid untuk melakukan Qiyamul Ramadan, untuk menghidupkan Ramadan. Dan ini dasarnya harus takut kalau Ramadannya tidak menjadikan bagian dari diampuni dosa kita oleh Allah SWT. Nah, kadang-kadang saya kalau bawa jemaah ke Mekah, baik umroh atau baik haji, mereka itu sangat ketakutan dengan dosa-dosa. Ya, sangat takut, sangat khawatir. Bahkan ada cerita-cerita yang lucu ya, karena takutnya dosa. Dulu saya ngobrol dengan salah satu jemaah, dia memberangkatkan anak buahnya tuh dari salah satu daerah untuk umroh dengan NRA. Nah, mungkin waktu ini bosnya itu pulang umroh, ceritalah tentang betapa nikmatnya umroh di mana tuh di Mekah, Madinah. Ya, termasuk dia mendapatkan hotel tuh view Ka'bah, jadi bisa melihat Ka'bah. Nah, sementara anak buahnya diberangkatkan, nah sampai di Mekah, dia sampai di hotel, lalu dia segera buka pintu kamar hotelnya, ya dengan harapan dia bisa melihat Ka'bah. Ketika yang dilihat ternyata bukan Ka'bah tapi gunung sama dinding hotel yang lain. Dia langsung telepon sama bosnya, katanya, Pak, doain saya, ya kayak mau nangis, doain saya, katanya, mohonkan istighfar saya. Kenapa, katanya, kamu kok ini, saya sudah sampai di Mekah, sudah di hotel, tapi saya nggak bisa melihat Ka'bah, katanya gitu. Yang saya lihat gunung, yang saya melihat, katanya, saya nggak bisa melihat Ka'bah, tolong Pak, mungkin saya banyak dosa sehingga Allah tidak menakdirkan saya bisa melihat Ka'bah. Itu bosnya ketawa. Kata bosnya, itu kamu hotelnya beda dengan saya. Kalau saya betul-betul ketika buka jendela, view-nya itu menghadap ke Ka'bah, jadi bisa lihat Ka'bah. Kamu kan memang beda, hotelnya tidak melihat Ka'bah, itu bukan karena dosa. Nanti sebentar lagi kamu turun ke Ka'bah, nanti bisa melihat Ka'bah. Itu ya. Kenapa? Karena takutnya atas dosa, sehingga kejadian itu ditarik seakan-akan ini teguran Allah.
Ada juga tuh Ustadz Helmi yang suka cerita. Katanya di Madinah, saat di Madinah ada jemaahnya yang pulang dari masjid itu deketin Ustadz Helmi. Ustadz, katanya ini kok saya katanya itu sedang diuji Allah. Padahal saya sudah sholat tobat di Raudhah, sudah nangis-nangis. Setiap sholat saya mohon ampun dan saya udah udah istighfar. Tapi kenapa katanya ini saya dapat ujian? Apa ujiannya Pak? Itu katanya saya kalau pakai air di hotel airnya panas sekali. Panas katanya itu. Saya nggak mandi nih karena panas airnya. Masya Allah kata Ustaz Helmi. Pak itu muter kerannya kemana? Itu ke kiri apa ke kanan? Kalau nggak salah ke kiri ya yang panas itu. Kata Ustaz Helmi. Itu bukan dosa katanya itu mah deso. Kenapa saking takut dosa? Kalau Ustaz Sugiarto punya cerita ada jemaah yang dihantui dengan dosa-dosanya. Ketika di depan Ka'bah dia nangis mohon ampun kepada Allah, ya Allah jangan kau jadikan dosa-dosaku kau balas di sini. Aku takut dengan azabmu. Tiba-tiba ceplak gitu kan. Kayak ada yang nampar tuh katanya mukanya. Dia kaget dan dia bilang, ya Allah malah aku ditampar orang. Padahal ibu-ibu, bapak-bapak, itu dia pakai masker yang pakai karet. Karetnya putus. Jadi ketika karet putus, jadi dia seakan-akan ditampar. Padahal itu kena karetnya. Kenapa? Sebab dia sangat ketakutan dengan dosa. Ada lagi jemaah katanya yang sholat di Hijri Ismail. Lalu dia sujud. Dalam sujud dia nangis. Ya Allah, jangan kau hukum saya di sini ya Allah. Saya tidak akan lagi melakukan dosa. Pas bangun ternyata gelap gulita. Gak lihat apa-apa. Dia langsung sujud lagi. Ya Allah, kenapa gelap? Ya Allah, jangan kau hukum saya. Kemudian dia bangun terang benderang. Dia bilang, Alhamdulillah ya Allah. Kata temannya, kamu tadi pas bangun sujud tuh masuk ke roknya orang Afrika. Kalau di Hijri Ismail kan orang-orang sana kan kalau kita lagi sholat dia berdiri ya seenaknya aja. Sementara mereka pakai gamis gede-gede. Ini cerita, semoga ini juga menjadi bahan untuk kita. Betapa kita harus takut dengan dosa bukan hanya di tanah suci. Di tanah air lebih-lebih ketika sedang Ramadan kita pun harus takut dengan dosa-dosa. Ya, dalam surat Al-Anfal ayat 2 itu orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman tuh ketika disebut nama Allah bergetar hati. Bergetarnya itu karena rasa takut yang tinggi. Harusnya ciri orang yang semakin beriman, ya, orang yang beriman tuh semakin tinggi iman, semakin takut ya dengan Allah sehingga bergetar hati. Ketika mau ngomongin orang tuh bergetar hati sehingga nggak jadi. Ketika mau berbuat dosa maksiat tuh bergetar hati sebab takutnya menghadapi peradilan Allah, menghadapi sakaratul maut, menghadapi alam kubur, menghadapi padang mahsyar yang dahsyat, yang bisa berpuluh-puluh atau beribu tahun kita menunggu peradilan Allah dalam kondisi cemas dengan dosa-dosa. Nah ini harusnya takutnya itu tidak hanya di tanah suci, tapi juga di sini di tanah air kita harus takut dengan melakukan dosa-dosa sebab bakal ada balasan. Setiap dosa kita pasti bakal dibalas. Ya sekecil apapun. Ya di dalam surat Al-Jaljalah disampaikan bahwa setiap amal kebaikan sekecil apapun, miskola dzarratin khairan yarah, sekecil apapun akan dapat kebaikannya, dan kalau keburukan juga akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pintu pertama untuk meraih ampunan Allah di Ramadan adalah saum kita, ya, laparnya kita, hausnya kita yang dibarengi dengan sabarnya kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dan semangatnya kita sebagaimana semangat Rasulullah, ajwadan nas, Rasul adalah orang yang paling gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara, lebih membara. Di Ramadan, di bulan Ramadan. Nah, jadi kita harus juga sama sebagaimana Rasul mencontohkan betapa kita harus semangat beribadah di bulan Ramadan agar kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak istighfar, Pak. Ya, istighfar terus, ya, jangan berhenti. Ya, jangan malah melakukan perbuatan-perbuatan tadi yang lagau, yang tidak ada nilai-nilai di hadapan Allah. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk pintu mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan adalah Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi."
Ya, man qoma. Kalau tadi man soma, sekarang man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berdiri, ya, melakukan sholat di malam Ramadan atau di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan dasarnya iman, wa ihtisaban, dan juga dengan cara ya niatan yang ikhlas, dengan cara yang benar, ghufira lahu ma taqaddama min nabi, diampuni seluruh dosa yang lalu. Nah, ini yang kedua, Pak, yaitu akan diampuni dosa kita manakala kita rajin melaksanakan sholat taraweh, ya, apalagi dengan berjamaah di masjid. Para jemaah sekalian, kalau kita lihat orang yang umroh Ramadan di Mekah, betapa mereka semangat, Pak. Walaupun ngantuk-ngantuk, mereka tetap saja berangkat. Dan kita sering lihat orang Turki yang terjatuh, ya, ketika sedang berdiri sholat taraweh, terjatuh, ya. Ada yang sujud nggak bangun-bangun. Ya, ini apa namanya? Mereka tetap semangat untuk datang ke masjid untuk melakukan, padahal ayat yang dibaca di sana tiap malamnya kan 1 juz. Tapi kita merasakan nikmatnya, indahnya. Tidak ada yang pulang umroh Ramadan kapok, umroh Ramadan kelamaan tarawehnya, nggak ada. Bahkan Ustadz saya ini bisa nangis apa namanya di Ramadan dalam sholat ketika taraweh di Masjidil Haram. Bapak, kenapa menangis? Bapak paham apa yang dibaca imam? Enggak, Ustadz, katanya. Kenapa? Kan imamnya nangis, Ustaz. Saya ikut nangis juga, katanya. ya, alhamdulillah, Pak bilang. Ya, semoga tangisan Bapak ini menjadikan sadarnya kita dari dosa dan harapan untuk diampuni oleh Allah di tanah suci itu lebih tinggi. Sehingga Bapak berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan itu. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di kita kadang-kadang ya kita berangkat Ramadan, berangkat untuk sholat taraweh tidak sedikit dengan niatan-niatan yang tidak lillah, tidak imanan wahtisaban, bukan dasar iman, bukan dasar harapan ridho Allah, harapan apa namanya diampuni dosa, harapan mendapat ridho Allah. Tapi ada juga yang nggak enak, orang lain pada ke masjid, saya masa nggak ke masjid. Ini yang tidak imanan wahtisaban. Atau anak remaja, ya, karena bareng-bareng sama temannya, apalagi ada jemaah yang cantik misalnya. Nah, ini juga tergantung dia akan mendapatkan sesuatu yang diniatkannya. Kalau niatannya untuk sekedar itu, ya dia akan mendapatkan niatannya. Ya, innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya. Kemudian kalau ria juga tidak berdapat karena kita pakai mukena mahal, ya, sejadah yang bagus, ya. Kemudian minyak harum yang wangi dari Mekah, sehingga harus duduk di dekat kipas angin biar orang mencium bau harumnya kita. Kemudian orang paling depan karena bisa orang melihat bagaimana bagusnya sejadah kita. Ini tidak ada nilai kalau melakukan hanya sekedar itu saja, hanya pujian orang saja, ya, atau ingin disebut rajin. Hati-hati juga dengan mengingatkan orang di grup, ayo taraweh dong, padahal dia melakukan itu supaya orang tahu kalau kita taraweh. Tapi kalau untuk syiar dapat double pahala. Tapi kalau untuk pria maka akan merusak amal kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ayat-ayat yang dibaca. Kadang-kadang kalau ayatnya panjang, ini tidak sedikit jemaah yang ngedumel, ya, ini Ustadz kok lama amat, pegel. Ibu-ibu kadang-kadang suka marah, udah capek lagi katanya masak, udah gitu. Maka katanya harusnya imamnya tahu dong, ayatnya jangan panjang-panjang. Nah, harusnya kalau kita tujuan tadi dapat ampunan Allah, maka tentunya kita harus menikmati bagaimana bacaan-bacaan imam. Bagaimana bacaan imam ketika melaksanakan sholat taraweh dan menikmati indahnya beribadah di malam Ramadan dan yakin dengan ibadah itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini harusnya tidak malah imannya panjang, brutu, ya. Saya pernah sholat taraweh di satu daerah, saya coba baca ayat-ayat yang sedikit panjang. Nah, itu ternyata selesainya diprotes sama jemaah. Ustaz, lain kali jangan panjang-panjang ya katanya bacaan ayatnya. Nah, begitu Pak. Jadi kadang-kadang kita tidak begitu serius untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat taraweh. Ya, maka sejak sekarang jangan sampai meninggalkan taraweh dan datang dengan iman wahtisaban, dengan iman, dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas. Nah, ini insya Allah dapat berkah. Nah, kadang banyak lagi kesalahan. Ketika sampai di masjid, harusnya mereka melaksanakan sholat tahiyatul masjid.
Ini kadang-kadang ada yang sholat tahiyyatul masjid lalu duduk menunggu azan, bukan bertadarus Al-Quran atau banyak berzikir. Harusnya baca itu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan diucapkan, tapi bakal berat ditimbangan amal nanti di mahsyar. Dan sangat dicintai Allah yang Maha Rahman, ya, Habibatani ilar Rahman. Nah, ini harusnya pakai itu, berzikir, bertasbih, mohon ampun. Ini kadang ngobrol, sehingga ramai sekali masjid. Ini yang menyalahi. Ini nggak dapat ampunan Allah, yang ada Allah murka. Harusnya kita duduk, lalu sholat tahiyatul masjid, lalu duduk menunggu azan. Nah, ini malah cerita makanan lah. Akhirnya malah kejebak nyeritain anaknya, nyeritain suaminya. Ini saya mah serba salah, katanya masak. Masak ini suami nggak suka. Masak ini anak nggak suka. Nggak tahu harus masak apa ini. Saya sama keluarganya susah sekali. Kan menjadi membuka aib keluarga sendiri di masjid di bulan Ramadan. Betapa Allah sangat murka kepada kita. Yang harusnya dipakai untuk berzikir, mohon ampun. Yang harusnya raihan pahala dan ampunan. Ini malah mendapatkan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Para jemaah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian duduk sesudah sudah azan. Itu antara adzan dan iqamah adalah tempat doa yang terbaik. Itu saat-saat terbaik kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara yang kedua adalah yang membuka ampunan Allah adalah jangan tinggalkan sholat tarawih. Yang ketiga adalah sedekah. Nah, tadi saya sampaikan sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair." Ya. Maukah kutunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Ya. As-saumu junnatun. Saum atau puasa itu adalah sebagai perisai. Perisai dari apa? Dari siksa Allah, dari azab Allah. Ya. Was-shadaqatu tatfa'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Ya. Bahwa sedekah akan membersihkan, ya, bersedekah itu akan menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Nah, jadi ya, as-shadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Sesungguhnya sedekah itu akan menghapuskan kesalahan sebagaimana air mematikan api. Jadi padam, hilang. Makanya Bapak Ibu, ayo silakanlah sekarang berlomba-lomba untuk mengeluarkan harta saat-saat terbaik. Jangan harta hanya sebagai kebanggaan saja, rumah mewah, bangga, mobil mewah, bangga, punya Mercy banyak, bangga, ya. Ternyata sedekahnya enggak. Keluarganya miskin dibiarkan, saudaranya menderita dibiarkan, tetangganya kelaparan dibiarkan, anak-anak yatim menjerit tidak peduli, masjid rusak tidak peduli, ya. Para marbot masjid tidak dapat makanan tidak peduli. Nah, ini tidak ada kebanggaan, yang ada nanti siksaan. Sebab setiap nikmat yang diberikan Allah akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Sumalatus alunna yauma idzin anin na'im. Ya, dalam surat At-Takatsur. Kemudian setiap nikmat yang diberikan Allah harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semakin banyak harta yang tidak bermanfaat, yang hanya kebanggaan saja, semakin berat nanti pertanyaan Allah di mahsyar, sehingga kita akan berbeda puluhan tahun, mungkin ratusan tahun dibandingkan dengan orang-orang yang hartanya tidak banyak. Apalagi hartanya tidak banyak karena hidupnya sederhana. Bukan hartanya tidak banyak, tapi hartanya dibagi ke orang banyak, bermanfaat untuk orang banyak, tidak hanya untuk diri dan keluarganya, tapi menyebar berkah kemana-mana. Dengan kesederhananya dia, banyak orang yang kelaparan menjadi kenyang. Dengan kesederhananya dia, banyak saudaranya atau orang-orang yang punya hutang terbayarkan. Dengan kesederhananya dia, banyak orang-orang yang tidak berbusana. Itu harta yang bisa menghantarkan ke surga. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Tuh, yang dicintai. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, Allah berfirman, wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakini wabnas sabili wasailina wa fir riqab. Berikan harta yang paling kau cintai, bukan harta sisa, bukan harta udah kita beria-ria, tapi yang paling kau cintai di antara harta-harta kita, sebagiannya
berikan kepada saudara-saudara kita. Awas, kepada ibu kita, orang tua kita jangan sampai menderita. Kita makan enak, ibu kita makannya tidak enak. Kita tidur enak di kasur empuk, sementara ibu kita di kasur tipis. Kita hidup di rumah yang mewah dengan istri kita, sementara ibu yang melahirkan kita, ayah yang berjuang untuk kita, hidup di rumah yang kecil, ya, yang reyot dan sebagainya. Mana kebanggaannya? Nggak ada kebanggaan, yang ada siksa itu. Harusnya ketika kita punya harta rezeki, programnya adalah berbagi, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak manfaat, bukan manusia yang sombong, yang ria, yang bangga. Itu yang akan celaka, dan ketika ajal datang dia akan menyesal, ya. Dalam surat Al-Munafikun surat 63 ayat 10 Allah mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dan impakkanlah sebagian rezeki yang Allah diberikan itu sebelum datang kematian kepada salah satu di antara kalian, sehingga akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tundalah atau tangguhkan kematianku, ya, ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin, agar aku mensedekahkan harta-hartaku dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Tidak ada, ya, tidak ada. Yang ada penyesalan, nangis. Kita bangga punya rumah banyak, mobil mewah dan sebagainya. Ternyata hanya akan menghantarkan kepada kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Ramadan adalah saat terbaik. Kalau ada masjid yang butuh bantuan, infakkan. Ya, kalau tiap malam tarawih bawa tuh. Bukan malah membuat mubadzir tiap hari. Beli makanan nggak kemakan 15.000 dibuang. Anak minta ini dikasih, akhirnya dibuang. Hati-hati itu mubadzir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadzir itu adalah perbuatan setan yang dapat merusak nilai puasa kita. Harusnya dibawa tuh ke masjid, masukin keropak. Ini tarawih, kotak amal lewat, tepak doang, ya, tepak doang. Nggak ada, kita tersentuh, malu paling tidak, ya, kita diberi rezeki tapi tidak berinfak. Kemudian memberi makan orang-orang yang berpuasa. Man fatara shaiman kana lahu mislu ajrihi wa annahu la yanqusu min ajri shaimin syai'an. Ya, man fatara shaiman, siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Wa annahu la yanqusu min ajri shaimin syai'an, tanpa mengurangi nilai pahala puasa orang tersebut. Tuh, orang-orang kaya saatnya meraih ampunan, meraih surga. Masak sebanyak-banyaknya, bagikan tuh ke masjid-masjid, atau cari perumahan-perumahan kumuh yang, apalagi sekarang masa corona, banyak orang-orang yang membutuhkan. Masak, bukan masak di rumah banyak lalu mubadzir, tapi masak yang banyak, tapi beri makan orang-orang miskin. Kita mendapatkan 100 orang yang kita kasih, 100 orang kita mendapatkan. Mungkin di antara orang-orang itu ada yang puasanya hebat, melebihi hebatnya kita, dan kita dapat meraih pahalanya. Betapa hebatnya Allah memberikan kekayaan kepada orang-orang kaya. Harusnya dengan itu kita meraih ampunan di bulan Ramadan, meraih keberkahan Ramadan, meraih pahala yang banyak di bulan Ramadan, sebanyak pahala orang-orang yang berpuasa yang kita beri makan. Gitu. Mas Reja, gimana waktu? Ya, Ustaz. Masih berapa menit lagi? 7 menit lagi, Ustaz. Tapi tafadhol. 7 menit lagi. Ya. Baik ya. Baik. Kemudian yang keempat adalah ini yang keempat yang hebat lagi. Akan datang ampunan Allah. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang mendirikan salat malam di malam Lailatul Qadar, ya, dengan iman wa ihtisaban, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berharap kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, malam yang khairum min alfi syahr, lebih bagus daripada 1000 bulan. Tentunya ya tadi, yang pertama kita harus pantas mendapatkan Lailatul Qadar. Siapa yang pantas mendapatkan Lailatul Qadar? Yang hatinya bersih. Yang hatinya bersih, yang ikhlas dalam beramal, yang tidak ada kesombongan, yang tidak ada ria, yang tidak menyakiti orang lain, yang tidak menyimpan kebencian, yang hanya ada di hatinya ingin dapat ridhonya Allah. Ya, yang ada di hatinya adalah ingin ridhonya Allah, yang mengakui kebesaran Allah, yang takut dengan azabnya, yang berharap atas ampunannya, yang berharap atas ridhonya, yang berharap atas, sehingga
betul-betul Ramadan diisinya dengan berbagai kegiatan terus dan meninggalkan segala perbuatan maksiat. Insya Allah ini dapat malam-malam terindah di bulan Ramadan, itu malam Lailatul Qadar. Itu tidak semudah malam Lailatul itu yang kita bayangkan, tapi harus diperjuangkan. Ya, secara rasional kalau kita mengharapkan sesuatu yang terbaik, tentunya perjuangannya juga harus maksimal, tidak asal-asalan. Dan terakhir, yang kelima adalah zakat fitrah. Ya, mensucikan orang-orang yang berpuasa. Ini nanti di ujung kita pelaksanaan Ramadan, zakat fitrah. Ya, dalam hadis Nabi, man farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tukhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah SAW bersabda mewajibkan zakat fitrah sebagai pencuci orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang menggugurkan pahala puasa, seperti dari perbuatan dan ucapan jorok dan perbuatan yang sia-sia, juga sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Jadi untuk kita adalah untuk tuhratan lis-shaimi, untuk mensucikan minal lagwi war rafath tadi, dari perkataan yang kadang-kadang enggak terasa kita melakukan perbuatan yang sia-sia, 1 jam 2 jam kita bukannya zikir, malah ngelamun, nonton TV, bahkan tidak ada nilai. War rafath, kata-kata kita kadang kotor, baik lewat tulisan atau langsung kata-kata. Nah, kemudian waktu matan lil masakin, dan kenikmatan bagi orang-orang miskin sebab mereka mendapatkan makan. Makanya diberikan sebelum sebelum selesai imam turun dari mimbar, ya. Jadi sebelumnya jangan sampai lewat, sehingga lewat dari sebelum melaksanakan Idul Fitri. Kalau lewat maka tidak termasuk zakat fitrah, jadi termasuknya sedekah biasa. Nah, ini jangan sampai, sebab ini pentingnya zakat fitrah diberikan untuk mensucikan kita dari dosa-dosa selama kita melaksanakan kesalahan di bulan Ramadan. Jemaah sekalian, inilah yang saya sampaikan. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi di bulan Ramadan, yang seharusnya kita mendapatkan banyak keberkahan, kebaikan, pahala, ampunan. Ternyata kita termasuk orang yang rugi, yang Rasul sampaikan bahwa banyak di antara yang puasa yang tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Na'udzubillah, semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita agar kita menjalankan puasa dengan baik, dan ujung dari harapan kita adalah la'allakum tattaqun, tercapainya tujuan puasa kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terbawa ketakwaan itu tentunya untuk bekal menghadap Allah pada hari kiamat nanti. Demikianlah Mas Reja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sama-sama telah mendapatkan tausiah yang bisa mencerahkan insya Allah puasa Ramadan kita kali ini. Amin, amin ya Allah. Selanjutnya langsung kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada Ibu Dini. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Bagaimana cara kita meminta maaf atas dosa-dosa kita terhadap orang yang sudah meninggal? Oh, baik ya. Orang yang meninggal ya, kita menyesalinya mungkin telat ya. Ya, caranya kan di antara taubat itu kalau ke Allah dengan sholat taubat ya, tadi menyesali, lalu mohon ampun, dan mengiringi taubatnya dengan perubahan, dengan hijrah. Yang tadinya malas ngaji dari ngaji, yang tadinya malas ibadah jadi ibadah. Itu ini tobat yang sebenarnya. Nah, kepada orang, Allah tidak akan mengampuni sebelum kita mohon ampun kepada orang itu, menyelesaikannya. Kalau punya utang harus bayar. Kalau pernah menyakiti, kita harus minta maaf. Bagaimana sekarang masalahnya udah meninggal orangnya, penyesalannya telat. Nah, kecuali kalau gitu kepada Allah. Caranya, kata para ulama, dengan memohon istighfar atau mengistighfarkan orang tersebut. Lalu kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, dulu aku punya dosa sama si Fulan bin Fulan. Aku menyesal, aku belum sempat minta ampun kepadanya sebelum dia meninggal. Maka ampuni dosa dia dan ampuni dosaku atas kesalahan kepadanya. Begitu. Paling tidak begitu. Ya, paling tidak begitu. Sebab ya, kita tidak bisa datang ke kuburan minta maaf sebab sudah tidak ada interaksi kita dengan yang sudah meninggal. Ya, sebab sudah terputus, ada barjah, ada pemisah. Yang meninggal nggak bisa ke dunia lagi, yang kita juga nggak bisa komunikasi. Ya, jangan salah, suka ada yang komunikasi dengan meninggal, tidak bisa, itu pasti dengan jin. Sebab yang meninggal itu sudah tidak ada. Ya, dengan Nabi sekalipun kan ketika Nabi meninggal, kalau nanti aku meninggal, kalau mau doa, mintalah kepada Paman Abbas. Tidak disuruh Umar, Abu Bakar untuk datang ke kuburan Nabi. Gitu ya. Jadi sekali lagi,
Ibu Nisa ya? Dini. Ibu Dini ya, Ya. gitu. Ibu Dini ya mintakan ampun atas dosanya dan lalu mohon ampun kepada Allah atas dosa yang sudah dilakukan. Semoga Allah mengampuni dosa kita atas orang-orang yang kita berbuat salah dan belum sempat meminta maaf, beliau sudah tiada. Apalagi orang tua kita. Waduh. Kalau orang tua kita punya salah kurang ini dulu. Ada seorang sahabat Nabi yang datang kepada Nabi, lalu pundaknya itu rusak. Kata Nabi, kenapa tuh pundakmu rusak? Dia bilang, ya Rasul, aku suka menggendong ibuku kemanapun aku pergi. Lalu anak muda itu mendekat, dia berbisik, ya Rasul, apakah aku sudah berbakti sama ibu dengan cara ini? Kata Rasul. Rasul memeluk anak itu dan berbisik, kamu sudah berbakti, tapi kalau kamu berniat dengan cara ini untuk membalas kebaikan ibumu, maka kau tidak bisa membalasnya. Hebat. Lalu apa yang aku lakukan ya Rasul jikalau ibuku sudah meninggal? Satu, doakan dia sebagaimana dia tidak pernah berhenti mendoakanmu. Apalagi kita punya kesalahan sama ibu. Doakan terus ibu. Mohonkan ampun atas dosanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu cara yang terbaik. Ya, sebab mereka menunggu. Tapi agar doa kita dikabulkan, kitanya harus soleh. Nggak ada doa orang yang meninggalkan sholat dikabulkan Allah. Sebab wasta'inu bisabri wassalah adalah jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi salah satu jembatan untuk dikabulkannya doa adalah sholat. Harus benar, harus serius, harus khusyuk. Lalu minta. Gitu. Lalu teruskan nilai-nilai baik yang ibumu lakukan, orang tuamu lakukan. Dulu ibu rajin ngaji lah, jangan suka bilang, Ustadz, kok saya nggak bisa kayak ibu saya ya? Ibu saya dulu rajin ngaji, kok saya malas. Nah, ini nggak benar. Harusnya ikutin. Ibu saya tuh rajin tahajud, kok saya malas. Ibu saya rajin doa, kok saya malas. Nah, itu nggak benar. Hanya membanggakan ibunya, membuka aib dirinya gitu. Kemudian menyambungkan silaturahim kepada orang-orang terdekat. Ada sahabat-sahabatnya, sambungkan tuh biar dia senang, bahagia. Kemudian melanjutkan cita-citanya yang belum tertunaikan. Nah, kalau ibu pernah bilang, kalau aku punya rezeki, aku ingin bangun masjid deh. Nah, kalau ada rezeki, bangun tuh masjid. Kalau aku punya rezeki, aku ingin memberangkatkan si bibi untuk berangkat umroh. Berangkatkan tuh umroh. Ya, itu diantaranya. Ya, kalau pada orang tua dosanya, kita dengan cara berbagi kebaikan. Baik, Mas Reza. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Semoga terjawab yang dari Ibu Dini tadi. Baik, yang lainnya. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan bisa langsung bertanya langsung pada Ustadz atau melalui aplikasi chat. Ya, mau langsung silahkan. Pak Sulaiman ada nggak Pak Sulaiman nih? Biasanya ada Pak Sulaiman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Pak Sulaiman ini, Samarinda. Oh, Pak Sulaiman, Masya Allah. Udah kangen Pak. Aduh, kangen Pak Sulaiman. Iya, lama nggak ketemu Pak Ustadz. Subhanallah. Ya Pak Ustadz, Pak Sulaiman. Ada pertanyaan Pak Sulaiman? Begini Pak Ustadz, Samarinda ini kan masih zona merah ya. Ya, zona merah ya, betul. Baik, silakan. Jadi jujur aja saya juga dan keluarga belum berani sholat berjamaah di masjid. Ya. Sholat taraweh atau sholat wajib yang lainnya berjamaah di rumah dengan keluarga. Nah, ini bagaimana menurut Pak Ustadz ya? Karena kita rindu ke masjid seperti tahun sebelumnya, tapi karena zona merah, menurut Pak Ustadz bagaimana nih Pak Ustadz? Siapa? Ya, Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak diperintahkan melakukan sesuatu yang tidak mampu melakukannya. Artinya ada penyebab yang tidak bisa melakukannya. Kayak orang tidak bisa sholat berdiri ya sambil duduk. Tidak bisa sholat duduk berbaring. Sampai segitu Allah memberikan keringanan kepada kita. Apalagi ini berjamaah. Ya, berjamaah itu ada rukhsah. Kalau ada badai, ada bencana, ada angin topan, sakit, kan? Termasuk nih ada pandemi corona, boleh kita melakukannya di rumah, gitu. Tidak wajib harus di masjid. Kalau ada uzur kita boleh dan tidak akan merusak nilai-nilai, tetap aja sempurna. Sebab ada uzur, kecuali nggak ada uzur. Kan ada orang yang buta. Abdullah bin Umi Maktum kalau nggak salah datang ke Nabi, ya Rasul, aku buta, rumahku jauh. Kalau aku ke masjid, kadang aku kesasar ke kebun kurma. Bolehkah aku surat di rumah? Apa kata Nabi? Awalnya Nabi bilang, oh boleh. Tapi ketika itu Nabi manggil lagi, paman sini.
Apakah paman mendengar adzan dari masjid? Mendengar. Paman tetap harus ke masjid. Nah, itu artinya uzur begitu aja masih harus ke masjid ya. Kadang-kadang kita kan malas betulnya itu ya, bukan ada uzur yang berat. Kalau ini kan ada pandemi, lalu pemerintah melarang kita untuk keluar, untuk bergabung di masjid. Takut ada yang terkena atau kita juga mengenai orang. Ini menjadi madorot namanya. Nah, dengan demikian itu kan sudah memenuhi untuk bisanya kita mendapat rukhsahnya untuk berjamaah, tidak harus di masjid tapi di rumah saja. Itu. Jadi sholat tarawih, apalagi sholat tarawih ya di rumah juga tidak apa-apa, berjamaah. Nah, suami, ayah jadi imam. Kalau ada anak yang lebih bagus bacaannya, lebih fasih, lebih banyak hafalannya, silakan anak kita untuk jadi imam. Ya, jadi tidak mengurangi nilai-nilai keberkahan saum Ramadan manakala kita dalam kondisi pandemi ini tidak ke masjid, sebab memang dilarang untuk ke masjid dengan alasan madorot tadi, alasan bahaya-bahaya yang harus bisa terjadi kalau kita memaksakan berkumpul lebih dari sekian orang di masjid, apalagi kurang menjaga protokol kesehatan. Ya, itu Pak Sulaiman. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Sama-sama Pak Haji. Wallahu a'lam. Ya, Pak Sulaiman seger nih. Waduh. Ya, salam sama keluarga besar di Samarinda ya. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz dan keluarga sehat semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, semoga kita segera bertemu lagi di tanah suci Pak Sulaiman. Ya, saya dan seluruh jemaah. Dulunya mau umroh tahun 2020 Pak Ustadz. 2020 ya. Tapi karena masih corona ya belum berani Pak Ustadz. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir Pak Ustadz. Amin, amin Pak. Kita doa bersama lah. Semoga corona ini semakin cepat berakhir dan kita bisa segera ke tanah suci untuk melakukan ibadah di tanah suci. Ya. 2019 terakhir ketemu Pak Ustadz tuh. Iya betul Pak. Betul. Ya Pak Haji. Mengapa Pak Haji? Ya Mas Reja, siapa lagi yang bertanya? Sebelum ada, silakan Bapak Ibu kembali. Ya, tidak ada. Boleh terkait dengan tema ataupun di luar tema. Hari ini. Betul. Ya, itu boleh. Jangan nanya masalah virus tapi nggak tahu. Masalah apa tuh? Vaksin. Ya, sebenarnya kalau yang batas waktu buat buka puasa itu apa Ustaz? Saya pernah dengar hadisnya kalau nggak salah yang membedakan adalah membedakan benang merah dengan benang putih ya kalau nggak salah. Itu Al-Qur'an itu ya. Al-Qur'an ya. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat mungkin 187 ya. Ya mungkin kan kalau yang di daerah atau jauh dari masjid itu kan agak susah. Waqulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minum ya sehingga terlihat benang putih dari yang hitam. Itu waktu fajar itu. Jadi batasnya tidak boleh makan itu sesudah azan. Ya, ketika Bilal azan itu Nabi sudah tidak makan ya. Nabi menyuruh azan dan semua sahabat sudah tidak boleh makan lagi gitu. Jadi kalau sudah azan itu udah termasuk waktu subuh yang di Al-Qur'an yaitu waqulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini yang di pesawat yang saya itu Mas Reja, saya sering ini ke jemaah ketika kita berangkat umroh dari sini dan berangkatnya menjelang asar kan gitu. Kan di perjalanan itu lama karena kita menuju matahari, jadi mataharinya masih meninggalkan matahari gitu. Jadi kita masih terang terus. Nah, ada dari pihak Garuda waktu itu mengumumkan Bapak Ibu ada 2 cara berbuka katanya di pesawat. Satu mengikuti cara Indonesia, waktu Indonesia. Yang kedua mengikuti waktu di tempat di mana kita ada sekarang. Yang mau ikutin waktu Indonesia sekarang sudah waktunya. Lalu dibagikan tuh kota-kota. Padahal masih terang. Gitu kan. Nah, yang waktu mengikuti waktu di sini nanti kita masih ada sekitar 4 jam lagi. Saya bilang diumumkan waktu manasik kan sudah diumumkan, tapi di situ kan banyak yang lupa lagi. Saya umumkan lagi, mohon maaf ke pramugari. Saya mohon minjem mic gitu. Bapak Ibu mohon maaf. Yang mau buka sekarang silahkan. Ya, sebab di Al-Qur'an juga disampaikan wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang
sakit dan dalam bepergian, dalam safar, boleh membuka, tapi harus mengqadha nanti, mengqadha di luar Ramadan. Tapi kalau yang mau saum, lihat di sini masih buka. Sebab waqulu wasrobu hatta yatabayyana. Ini belum waktu maghrib. Bilang itu ini belum sampai pada waktu maghrib. Ya, maka tunggu sampai waktu di mana matahari sudah masuk dan kita sudah memasuki waktu maghrib dan nanti diumumkan. Jadi tolong bersabar untuk nunggu. Akhirnya jemaah kita sih alhamdulillah. Bahkan ada jemaah dari Samarinda waktu itu dan jadi jemaah NRA tahun berikutnya untuk umrah Ramadan dan menjadi jemaah haji. Kalau nggak salah Pak Irwan ya, kalau nggak salah. Beliau buka, saya tegur, loh Pak, buka ini. Iya Ustaz, katanya saya nggak tahu. Beliau nggak buka atau ini? Lupa saya itu. Apa ikut nggak buka atau buka ya? Gitu. Karena beliau kebetulan nggak ada pembimbing waktu itu. Nah itu, subhanallah kan. Jadi kita kadang-kadang menyalahi aturan Allah karena tidak punya ilmu. Ya, Mas Reza. Iya. Silakan. Ini ada satu. Jadi imsak, maaf imsak kan suka ada imsak kan. Imsak tuh ya. Bukan tidak boleh makan minum, itu baru ancang-ancang lah gitu. Dan kebiasaan imsak hanya di Indonesia aja gitu. Imsak tuh masih ada sekitar 10 menit atau 10 menit lah keadaan subuh, maka itu masih makan minum, silahkan. Ya silakan. Ya. Ada pertanyaan dari Instagram ya Ustaz dengan akun Safira_Rai1113. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin bertanya, bolehkah kita mendoakan muslim yang tidak sholat supaya dia diberi hidayah untuk sholat? Terima kasih, saya selalu Pak Ustadz. Ya. Kalau kita tahu sejarah ketika Nabi hijrah ke Thaif, Nabi kan dilempari batu sama orang-orang kafir Thaif. Ya, lalu datang malaikat untuk menolong Nabi dan bilang, "Ya Rasul, ya Muhammad, bolehkah aku mengangkat gunung untuk menimpakan orang-orang Thaif yang tidak tahu diri agar mereka tahu kalau engkau adalah utusan Allah?" Nabi tidak mengiyahkan, malah Nabi berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah mereka sebab mereka tidak tahu. Itu subhanallah. Ya, jadi boleh kita mendoakan, apalagi seorang muslim yang sudah muslim mendoakan supaya dia sholat, itu boleh. Supaya dapat hidayah, taufik boleh. Jangankan kepada muslim, kepada orang kafir kita doakan supaya dapat hidayah, boleh. Yang nggak boleh itu mendoakan orang kafir supaya diselamatkan Allah. Nah itu yang nggak boleh. Supaya hidupnya sejahtera, sehat. Ya boleh, dia sendiri nggak nyembah Allah, nggak yakin atas Allah, bagaimana kita minta ke Allah. Allah malah murka kepada kita. Harusnya diminta supaya dapat hidayah dulu. Demikian juga kepada saudara kita. Dan tidak boleh putus asa ya. Ada hadis ya. Ada hadis, saya lupa kalimat. Jadi hadisnya gini, ada orang yang dari kecil berbuat baik, ya, soleh, tapi di akhir hayatnya su'ul khotimah, akhir hayat yang buruk, dia mati dalam kekafiran. Ada orang yang dari kecil bandel sekali, di akhir hayatnya dia husnul khotimah. Nah, jangan ini melihat, oh ini ketidakadilan Allah. Tidak, ini justru satu. Allah mengingatkan kita, jangan merasa hebat dengan amal sehingga menjadi sombong. Saya kan udah baik dari kecil, pasti, nah saya masuk surga. Hati-hati terpleset, sehingga menjadi ria dan sebagainya. Nah itu, ya. Jadi nggak boleh. Nah, sehingga kita harus tetap tawadhu, ya, rendah hati dan berharap terus. Nih, salafus soleh habis Ramadan, puasa Ramadan, 6 bulan terus mohon supaya diterima ibadahnya. Sangat khawatir kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah, sehingga tetap beramal baik. 6 bulan kemudian meminta supaya masuk Ramadan lagi. Gitu salafus saleh mencontohkannya pada kita. Jadi kita harusnya tidak boleh bangga dengan amal-amal. Nanti bisa ria. Kemudian tidak juga kita putus asa kepada orang-orang yang bandel dari kecil. Bandel sekali sehingga kita memutuskan, ini mah ahli neraka. Nggak boleh, bisa-bisa kita yang kena neraka. Kita masih tetap harus berjuang, berusaha, paling tidak mendoakan dia supaya dapat hidayah, taufik. Siapa di akhir hayatnya husnul khotimah, siapa tahu. Apalagi itu saudara kita, orang tua kita. Nah, saya pernah bawa jemaah. Bapaknya itu enggak sholat-sholat. Umurnya sudah 70 tahun. Kalau saya ketemu, Pak, sholat dong. Ini terangin. Ntar pada waktunya saya sholat. Anak-anaknya soleh semua. Anak-anaknya bagus-bagus. Anaknya kan bilang, doakan terus Bapak biar sholat. Tiba-tiba saya ketemu di Mekah. Ya, dengan anak-anaknya dan ayahnya. Alhamdulillah Pak Ustadz, Bapak sekarang sholat. Lalu saya terenyuh hati. Jadi lebaran kemarin, kan Ramadan kemarin, tiba-tiba Bapak pakai sarung ke masjid.
sholat maghrib, ya terus akhirnya sejak itu Bapak nggak pernah meninggalkan sholat dan selalu berjamaah. Tuh hebat tuh, ya jangan putus asa. Jadi doakan mereka yang belum dapat hidayah agar dapat hidayah. Wallahu a'lam. Ya, Mas Reja. Ada satu lagi nih dari Ibu Dini lagi. Ibu Dini lagi. Nah, bagaimana jika kita diberi makanan untuk berbuka puasa dari non Muslim? Oh, ya terima aja asal halal. Ya, sebagai hubungan sosial tidak apa-apa, asal halal. Tetapi bagi mereka memang tidak ada kebaikan. Kebaikan orang kafir itu seperti debu yang di atas batu lalu dihabisi sama air hujan atau sama angin. Itu enggak ada. Nah, kita beruntung sudah dapat hidayah sehingga amal kita asal ikhlas dapat nilai kebaikan. Jadi terima aja nggak apa-apa, Ibu, terima kasih. Tapi jangan doakan semoga Ibu sehat, panjang umur, berkah, masuk surga, nggak boleh. Ya, dapat hidayah, doakan di hati. Semoga ibu ini baik banget, semoga dia dapat hidayah ya Allah. Akhlaknya sudah bagus, tinggal akidahnya supaya dia masuk surga. Itu boleh didoakan seperti itu supaya dapat hidayah ya. Baik, wallahu a'lam. Mas Reja? Ya. Nggak ada, cukup ya? Ya, cukup sore Pak. Ya, kalau sudah nggak ada, kita doa atau ya. Ada Mas Reja mau nutup dulu silakan. Ya. Cukup, tidak disimpulkan cukup. Gitu? Ya. Saya menunggu akhir kalimatnya itu. Ya, kalau ceritanya sih betapa banyak manusia yang terlewatkan dengan kesempatan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita hendaklah selalu berdoa pada Allah. Itu agar amal-amal kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Agar tetap bertakwa pada Allah dan jangan mensia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat tadi. Sehingga kita tidak merugi di bulan Ramadan ini. Amin, amin. Luar biasa Mas Reja. Doanya berarti udah Mas Reja. Baik Mas Reja dan Bapak Ibu sekalian. Nah ini harus kita khawatir terus dengan amal kalau takut tidak diterima Allah. Doanya Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang hebat. Habis bangun Ka'bah, doanya apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina. Itu padahal habis bangun Ka'bah dan dia seorang nabi. Lalu kita yang banyak kesalahannya, ya banyaknya nggak khawatir kalau ibadah kita nggak diterima. Ya takutnya nggak diterima itu satu berhati-hati, dua dengan ilmu, tiga dijaga jangan sampai melakukan kesalahan yang bisa merusak ibadah. Lalu doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina atau di dikir pagi kan ada ya Allah menasihkan ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala kan itu tiap dikir pagi sore itu dibaca harusnya kalau yang suka dikir pagi sore pasti membaca doa itu wa amalan mutaqabbala ya. Nah ini insyaallah semoga ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga setiap amal ibadah kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan tentunya juga diterima Allah dan setiap kesalahan dosa yang kita lakukan baik sebelum dan dalam Ramadan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Barik wa salim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabbana ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa dan kesalahan sejak kami balik sampai hari ini ya Allah. Banyak sekali dosa yang telah kami lakukan dan tidak ada yang tersembunyi dari pandangan-Mu dan tidak ada keluar dari catatan-Mu ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyerahkan diri dan kepadamu kami mohon pertolongan dan kepadamu kami mohon ampun dan kesalahan. Ya Allah, ampuni pula dosa dan kesalahan ibu dan bapak kami yang sudah membesarkan kami. Ibu kami telah melahirkan kami, mengandung kami, nyunyus kami, berjuang untuk kami. Ayah kami sudah mencari nafkah ya untuk kami keluarga. Ya Allah, balaslah setiap kebaikan ibu dan bapak kami. Angkat derajat mereka di sisi-Mu ya Allah. Jadikan jalan mereka jalan yang Kau ridhoi. Wafatkan mereka dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami orang-orang yang senantiasa berada di jalan yang Kau ridhoi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami, pasangan kami dan anak keturunan kami qurrata a'yun ya Allah. Orang-orang yang menyenangkan hati kami ya Allah.
dan menjadikan orang-orang yang takwa, bahkan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang buat Engkau mudah, dan Engkau menjadikan kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tilhana wa tadarru'ana wa tahussu'ana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Mohon maaf Bapak Ibu bila ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Ali. Sama-sama Pak Haji.